Pak, aku mau izin, piye carane? Aku usaha tempe, krepek misalnya. Iya betul. Nah izin itu kan langsung di HP. Iya. Dan kembali lagi ini potensi Kota Pasuruan ini UMKM-nya luar biasa. Oke. Balik meneng Polowarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam sehat. Kali ini kita lebih pengen tahu bagaimana seorang pengusaha, aku pengen bangun Kota Pasuruan lewat sebuah usaha, dodol mie kek, dodol segala macam hal yang berkaitan dengan usaha. Aku ben aman, ben nyaman. Nah, iki aman dan nyaman aku usaha butuh iku. Nah, kali ini kita sudah didatangi lagi. Datang lagi. Bapak Indra Gunawan. Siap. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Pokoknya berkas terus ya Pak. Oh iya, harus fit. Harus fit. Jadi ini masih pandemi ya? Oh iya, antara iya dan tidak. Ada dan tidak. Antara Tapi ada dan tidak. lepas masalah pandemi apa enggak tetap Ya, so must go on. So must go on. Wow, luar biasa. Judulnya so must go on. Dadi kudu bergas. Dadi nyambut gaene iku pateng terus kira-kira itu. Iya. Nah, ini sedikit tadi diulik Pak Indra, bisa sapa-sapa dulu lah ke Polowarmo. Oke, Polowarmo. Nah, alhamdulillah saya hari ini bisa ketemu lagi dengan Mas Tuji. Menyapa Polowarmo semua ya untuk ngobrol-ngobrol bagaimana perizinan berusaha itu dilakukan di Kota Pasuruan. Nah, ini menurut saya ini obrolan yang ringan tapi menarik gitu. Ringan menarik seperti popcorn. Ringan menarik kenapa? Karena ya menyangkut kembali ke potensi Kota Pasuruan ini yang punya karakter, punya ciri khas yang mana untuk dunia usaha itu sektor UMKM-nya sangat mendominasi. Nah, ini pentingnya kita sampaikan bahwa perizinan berusaha itu seperti apa di Kota Pasuruan saat ini. Nah, jadi kaya opo? Aku kan kepingin nyambut gawe iki ben nyaman gitu. Intinya kan di situ. Oh betul. Nah, jadi iso enak terus iso oleh ya nyaman gitu. Yang dicari itu kan kenyamanan. Kenyamanan dalam berikhtiar berusaha, menggolek duit. Nah, soalnya itu yang pengen dicari. Ya, lah supporting atau dukungan dari jenengan selaku kepala dinas perizinan, umumnya perizinan ya. Tapi aslinya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Iku. Ya. Iya, jadi perannya di mana ya? Ngomong perizinan yaitu salah satu fungsi kami. Salah satu fungsi. Kita punya dua fungsi ya. Jadi terkait perizinan, kemudian terkait penanaman modal. Nah ini erat sama dunia usaha. Kalau kita bicara perizinan, khususnya perizinan untuk dunia usaha, pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu ada turunan beberapa PP, peraturan pemerintah, yang bagaimana harusnya pelaksanaan berusaha itu dilakukan. Nah, khususnya untuk perizinan itu ada namanya PP 5, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan PP 6 tahun 2021. Yang PP 5 itu terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian yang PP 6 penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Berusaha di daerah. Ya. Nah, saat ini kalau ngurus perizinan berarti kita bicara sistem namanya OSS. OSS itu
online single submission. Online single submission. Jadi ben ngerti. Apakah itu? Iki apa iku? Jadi kudu online single submission. Sing ono tombol-tombolnya kira-kira ya. Betul. Jadi online single submission itu adalah sistem perizinan, satu sistem perizinan. Kenapa dibilang satu? Karena seluruh Indonesia pakai ini. Tidak ada sistem yang lain. Oke. Tapi pakai sistem namanya OSS. Jadi kenapa pakai bahasa Inggris? Ya supaya kita juga punya daya saing gitu. Ya karena mungkin pakai online ya. Iya, online single biasanya bahasa ini berarti bahasa Londo gitu. Bahasa itulah, bahasa internasional. Iya, bahasa internasional. Permohonan perizinan tunggal. Nah, intinya jadi lebih sederhana. Bukan begitu sebetulnya. Jadi OSS itu dulu ya banyak yang mungkin sampai saat ini masih begitu ya. Masih banyak yang menganggap bahwa OSS itu sulit sekali gitu. Jadi OSS adalah sulit sekali. Padahal dia sebetulnya OSS itu adalah ojo suwe-suwe. Ojo suwe-suwe ya. Ojo suwe-suwe jajan ya. Jadi gini Mas Wiji, jadi perizinan itu berbasis OSS adalah bagaimana mewujudkan perizinan satu layanan perizinan yang sama di seluruh Indonesia. Kalau dulu kan ngurus di kota A itu ngurus terkait izin yang sama ya. Kemudian di kota B itu beda-beda ya. Nah, sekarang sama. Kemudian sejak bulan Agustus ya 2021 OSS-nya adalah OSS RBA. Bahasa Inggris lagi nih. Risk Based Approach. Jadi berbasis resiko. Nah, apa maksudnya berbasis resiko? Jadi perizinan yang dilakukan itu berdasarkan usaha ditimbang dulu risikonya. Produknya apa? Produknya? Iya, bukan produknya, aktivitasnya. Aktivitasnya. Lebih ke arah aktivitas. Jadi dikenal ada risiko rendah, kemudian menengah. Menengah ini terbagi dua ya, menengah rendah dan menengah tinggi. Kemudian risiko tinggi. Ya, jadi misalnya kalau nggak mesin plong-plongan, kira-kira itu kan punya risiko untuk apa? Jadi risiko ini sudah dijustifikasi by system, nanti dia kategorinya seperti apa. Nah, yang mengukur dan menilai betul di sistem. Jadi usaha yang disampaikan, aktivitas usaha yang disampaikan itu di entry berdasarkan KPLI, kode KPLI. Kode KPLI itu kode klasifikasi terkait kegiatan usaha. Ya. Jadi penjualan misalkan makan minum itu ada kodenya sendiri. Terus kemudian penyediaan akomodasi itu ada kodenya sendiri. Nah itu ada ininya tingkat risikonya masing-masing. Nah kita bicara di Kota Pasuruan ini, kalau kita lihat dari data ya, data OSS di kami di DPM PTSP. Ternyata UMKM sangat mendominasi. UMKM mendominasi? Mendominasi sekali. Ya. UMKM yang seperti apa? UMKM yang risikonya adalah risiko rendah. Risiko rendah? Ya. Itu malah mayoritas sih. Mayoritas. Kurang lebih kita yang tercatat di kita itu ada sekitar 3.200. Kisaran 3.200 UMKM. 3.200 UMKM. Dengan kategori risiko rendah. Nah, ini potensi yang luar biasa. Saya yakin kalau kita lihat angka mungkin banyak itu. Tapi saya lihat juga, angka ini juga masih sedikit. Masih sedikit. Soalnya kan sebenarnya misalkan UMKM punya 2 pekerja saja itu bisa dikali 3.000. Ya dari sisi ininya ya, penyerapan kerjanya itu gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari segi realitas di lapangan itu masih menurut saya masih rendah. Masih bisa lebih ditingkatkan. Dan kembali lagi ini potensi Kota Pasuruan ini UMKM-nya luar biasa.
Nah, bagaimana kita meningkatkan jangkauan layanan jangkauan layanan terhadap UMKM ini gitu. Karena kita tahu teman-teman UMKM ini mungkin juga fokus pada bagaimana dia memanage usahanya, produknya gitu kan. Mungkin pasar, pokoknya payu dodolane. Lah betul. Sehingga hal-hal yang sifatnya legalitas ini sedikit abai gitu kan. Nah, kami mencoba berstrategi melakukan inovasi layanan. Inovasi layanan seperti misalkan kami ada namanya Siap Bos. Nopo niku? Kok siap? Siap Bos. Itu akronim mesti. Siap Bos itu adalah serbuan informasi dan pelayanan bantuan OSS. Oh, serbuan informasi dan pelayanan OSS. Siap Bos. Siap. S double. Bos, jadi S-nya double. Iya. Jadi di situ, ya pas mimpi itu. Jadi itu kita lakukan untuk memberikan layanan, mendekatkan layanan ya, mendekatkan layanan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk secara legalitas dia bisa mencatatkan dirinya. Iya betul. Karena kenapa? Karena sangat mudah. Sangat mudah ya? Sangat mudah. Jadi, kalau sedikit simulasi pripun ini? Wah, simulasi itu harus ada ininya. Gambarannya begini. Karena untuk pelaku usaha, jadi gini, saya cerita dulu aja. Jadi kenapa sangat mudah? Ya karena yang tadi dilakukan secara online. Online yang saya sampaikan tadi juga banyak dari usaha kita UMKM itu adalah risikonya rendah. Kalau risikonya rendah, izin OSS itu langsung terbit. Nah, dia dilakukan online artinya itu bisa dilakukan sendiri sebetulnya oleh pemohon, oleh pelaku usaha, teman-teman semua itu bisa melakukan secara mandiri. Cuma memang kan banyak masyarakat awam ya pelaku usaha juga. Iya betul. Gitu ya. Karena berapa persen sih dari kita ini yang masih belum cakap digital ya. Nah, ini kami bantu, kami fasilitasi. Jadi kami berkolaborasi, lagi-lagi kita kolaborasi karena kalau kita kerja sendiri nggak bisa ya. Jadi kita kolaborasi dengan dinas-dinas lain. Jadi kalau dinas lain misalkan dinas koperasi ada kegiatan, kita nimbrung di situ. Kita lakukan nyusup loh sama. Nah, nyusup kita. Dusel. Iya. Nyusup. Kita lakukan pemberian izin di tempat. Langsung. Loh kok iso ngoten niku? Lah, jadi langsung grebek lah. Gercap lho. Gerak cepat kok. Gerak cepat. Jadi enggak sulit. Itu dilakukan sendiri bisa. Sebenarnya tinggal klik isi klik betul. Gitu. Yang penting apa? Yang penting punya NIK. Oke. Nah, kemudian punya email. Oke. Kemudian mengetahui saya ini usahanya apa gitu. Karena dia akan memilih KBLI-nya. Nggak ngerti piye? Nggak ngerti usaha. Nah, ya itu yang kita susah. Kesulitan Siap Bos ini ada. Nah, ini yang saya tidak memperhitungkan sebelumnya. Iya, jadi Siap Bos ini dilakukan misal rata-rata ini berhasil di angka 30%. Dari yang kita grebek itu dapat OS-nya. Kok bisa? Iya. Katanya mudah. Tinggal klik isi fotonya NIK. Iya. Lah apa? Satu gak bawa KTP. Oh gak loh. Perkara gak bawa KTP. Kedua gak punya email. Atau punya email tapi nggak sadar kalau punya email. Kan kita ini, asal kita ini WA punya, email lupa. Atau kadang bisa buat email baru di handphone. Betul. Nah, KTP ini carry. Atau kadang. Tapi memang harus menunjukkan KTP asli ya? Oh enggak, NIK-nya aja. NIK-nya aja. NIK-nya aja. Jadi kadang juga, ini handphone punya anaknya, saudaranya. Itu kan. Itu masalah itu. Itu masalah. Karena kenapa kok perlu email? Karena emailnya sifatnya private gitu ya. ID kode aktivasinya itu kan dikirim ke email, Pak. Jadi email jadi suatu keharusan. Ketiga, yaitu tadi yang jenengan sampaikan.
saya ini usahanya apa? Saya ini baru coba-coba ini. Oh, pelanggaran. Pelanggaran. Nah, yang begitu itu ada sekitar 60% ya, 60 yang nggak bawa KTP, ya, terus betul. Nggak punya email. Makanya kadang ternyata siap bos itu kadang juga perlu pemberitahuan sebelumnya ternyata. Kita mau siap bos, ya, biar mereka prepare. Tapi dari catatan kami kurang lebih 27-28% pencapaian pencatatan NIB itu didapat dari siap bos. Jadi lumayan efektif lah ya untuk mendekatkan layanan sekaligus dapat informasi. Serbuan informasi ini ya. Serbuan informasi. Jadi bahasa ininya sih masyarakat atau pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan itu dia nggak cuma dapat ilmu itu ya yang diberikan oleh OPD. Iya, tapi saya serbu sebagai penyusup itu tadi. Iya. Saya serbu sebagai penyusup dapat izin. Nah, izin itu kan langsung di HP. Iya. Nggak perlu cetak-cetak. Nggak perlu. Jadi langsung online gitu ya. Kecuali mereka minta cetak ya, itu lain ya. Itu langsung. Jadi gampang banget. Nah, dan ini sah gitu. Sah. Oh, gitu ya. Sah. Jadi kalau dicetak nggak dicetak ditunjukkan misalkan. Sah. Itu ada QR code-nya kan. Oh, nanti, ada barcode-nya juga. Betul. Itu nanti bisa Jadi pemerintah sudah memberikan sedemikian banyak kemudahan sebetulnya. Makanya tapi kami melihat bahwa untuk Kota Pasuruan ini perlu upaya lagi kami lakukan melalui inovasi terobosan siap bos itu salah satunya. Kemudian juga untuk mendekatkan layanan kami ada namanya jempolan. Mari siap bos jempolan. Ini. Iya, jempolan itu jemput OSS dan perizinan online. Jadi karena perizinan kita memang online yang di luar OSS ya, jadi kita jemput. Jadi boleh dong misalkan saya di rumah nggak ngerti apa-apa, misalkan kebetulan ada hotline yang bisa ini, Pak tolong dong saya. Betul. Gitu. Cuma saat ini memang tidak seketika jenengan telepon langsung kita bisa datang, tapi kita list gitu ya. Gitu. Seperti itu. Intinya itu satu bagian. Betul. Tapi itu penting juga memang untuk ngomong kemudahan dan akhirnya terikat semua jadi terangkum dan akhirnya menjadi database yang satu bagian besar untuk ngomong kebijakan gitu akhirnya. Betul. Bagaimana misalkan akhirnya ono bantuan kayak lunak itu akhirnya iso metani. Kira-kira itu ya. Jadi ayo mumpung ono siap bos, mumpung ono jempolan. Jadi yang mau usaha ono jenenge OSS. Jadi online single submission. Wah, luar biasa jenenge men. Tapi tidak sesulit yang itu tadi. Ternyata tidak sesulit pengucapannya karena salah satu syaratnya cukup mudah KTP. Ya, mungkin untuk apal ngerti NIK ya kan. Usaha apa? Terus akhirnya juga email. Itu saja sebenarnya. Terus ada daftar isian yang lain. Kira-kira data-data biasa saja sebenarnya. Misalkan mungkin nama dan seterusnya kan gitu. Betul. Alamat dan seterusnya kira-kira yang mudah. Jadi sesuai KTP itu selesai. Iya. Jadi secara kalau lancar ya. Kalau lancar itu artian semua data itu tersiap, sudah siap. Kemudian otomatis ya jaringan internet ya. Jangan sampai pas kita mau ini kuotanya habis gitu ya. Tapi kalau habis bisa mendekat ke kantor-kantor ya wifi. Banyak sekarang jadi bukan alasan ya, kan bukan alasan. Jadi ketika semua sudah tercukupi 15-20 menit keluar itu. 15-20 menit keluar. Pol setengah jam lah ya. Iya. Jadi padahal itu sama konfirmasinya juga itu. Pol setengah jam lah wis gak apa-apa wis. Iya. Wis gitu. Kelas aku setengah jam Pak. Tapi ada tapi. Ada tapi. Kalau itu kan dua yang kita tapi kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut, lebih dalam, ingin ngobrol, kita siapkan pelayanan di MPP. Di MPP. Nanti ada. Di MPP di mana nih Pak? Di Mall Poncol, Jalan Wahid Hasyim. Oh, di Mall Poncol. Jadi alun-alun niku nggih. Iya. Oh, Mall Poncol. Lek kepin ngerti carane izin usaha, DOSS ku mau, lek gak ketemu siap bos,
serbuan, ayo muncul nang MPP. Dek kono wis ono lek gak salah ono petugas ganteng ambek ayu dek kono. Ayo followermu. Sing izin usaha mungkin perlu iki. Ya betul. Budal no ae wis. Berangkat kan, budal kan. Jadi kalau diserbu sudah lewat, kebetulan bisa ke MPP untuk sing tidaknya golek-golek informasi. Iya betul. Pak aku mau izin, piye carane? Aku usaha tempe, krepek misalnya. Iya betul. Piye Pak? Nah lagi-lagi itu yang bisa diungkapkan. Jadi sakjane mudah ya. Mudah. Jadi aksesnya mudah asal kita memang betul tahu gitu ya apa yang kita lakukan. Ini bicara UMKM seperti itu prosesnya. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sedemikian mudah, baik dari segi regulasi, baik dari segi implementasi melalui aplikasi ya. Jangan sia-siakan, kami DPMPTSP siap sedia untuk membantu Bapak Ibu, Mas Mbak pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usahanya. Dan jangan lupa ini mudah dan tanpa biaya. Iku. Jadi jangan sia-siakan. Intinya terus ngono. Ayo izin, wong yo gak sampai setengah jam kok selesai. Siap. Klik. Bondone cuman email, KTP, usaha apa. Yang lain-lain data-data biasa saja sebenarnya yang bisa kira-kira itu yang bisa kita sajikan ke Bolowarmo bagaimana penyelenggaraan izin berusaha di Kota Pasuruan sekarang lebih mudah. Pemenang syukur-syukur ketemu siap bos mau ono serbu informasi digrebek sampean. Iku. Ya terima kasih atas waktunya. Luar biasa informasinya ini. Penting banget untuk pelaku usaha, upamanya pemula gitu, usaha kecil ya itu menjadi satu catatan. Soalnya kok ngono akhirnya kok iso banyak hal yang bisa Betul. Jadi saya juga menyampaikan MPP kalau ke MPP kelebihannya selain keperizinan bisa ke beberapa OPD terkait. Jadi misalkan untuk nanti mendaftar ke e-katalog seperti itu kita tersedia itu semua. Ada hal-hal yang bisa sounding lagi. Siap pokoknya sama Bang. Siap tok pokoknya. Kak siap keliru kabeh tambahan. Makanya kudu bergas seperti tadi, kudu sehat terus. Salah kata, maaf. Assalamualaikum.